Selamat pagi jemaat dimanapun berada. Kita kembali bersaat teduh selama 30 menit. Mari sediakan hati dan pikiran kita untuk diisi kembali dengan firman Tuhan dan puji-pujian untuk menyenangkan hati Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami kembali datang di hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh hari yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami memulai aktivitas. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Sebab kami berkumpul lebih dari 2 orang. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami mau menikmati firman-Mu yang adalah kekuatan, yang adalah rema dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bawa syukur di hadapan Tuhan sebelum kita memulai aktivitas hari ini. Nyatakan syukur-Mu di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia mulia. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas agungkan Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami,
yang bernapas memuji-Mu. Biarlah segala yang bernapas mengangkat pujian bagi Kau Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Hiara bakaria la bakara la baya kara la baya la bakara la baya sanda. Oriana bakara la masyando. Jiwaku bersuka karenamu, jiwaku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Betapa Engkau mulia ya Tuhan, betapa Engkau dahsyat. Biarlah seluruh bumi menceritakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami yang bernafas memberikan pengagungan bagi Engkau Tuhan. Pakailah setiap mulut bibir kami Tuhan untuk menceritakan kehebatan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Ini
senandung pujian bagi Engkau Tuhan. Engkau yang bertata di atas pujian kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berjaga-jaga atas mulut dan bibir kami Tuhan. Senantiasa kami menjadi berkat Tuhan. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu. Kami sambut hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita telah memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberikan anugerah yang besar dalam kehidupan kami, memberi kami kesehatan, kekuatan untuk menikmati setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami sebentar lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar, biar benih firman Tuhan jatuh di bagian tanah hati kami yang paling subur, sehingga benih firman itu bertumbuh, berbuah sampai 100 kali lipat, dan nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Mari kita lihat di dalam Alkitab, yaitu di kitab Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara soal berkomunikasi, maka ketika kita berkomunikasi yang harus kita pikirkan adalah apakah komunikasi kita itu komunikasi sehat atau komunikasi yang kita lakukan adalah komunikasi yang tidak sehat. Alkitab berulang-ulang memberitahu kepada kita sebagai orang percaya bahwa ketika orang percaya menggunakan mulut mereka, kita harus mengingat bahwa mulut kita adalah sumber kehidupan. Apa sih maksudnya sumber kehidupan? Di dalam terjemahan Alkitab NIV, sumber kehidupan diterjemahkan sebagai air mancur kehidupan. Itu artinya apa? Menyemburkan, memberikan kehidupan di dalam kehidupan orang-orang yang mendengar setiap perkataan dari mulut orang-orang benar. Orang yang mengetahui dan mengikuti jalan-jalan Allah akan menuntun orang lain untuk mengalami yang namanya kepada kepenuhan hidup yang diberikan Allah. Dan ketika air hidup itu mengalir melalui kehidupan orang-orang percaya, melalui kehidupan kita, itu akan membawa hidup kekal bagi orang lain. Dan Tuhan merindukan setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia, dan setiap kita murid-muridnya yang mentaati perintahnya, yang hidup sesuai dengan firman-Nya, yang hidup pada zaman ini. Tuhan merindukan, Tuhan Yesus merindukan dan mau agar kita menggunakan mulut kita, dan kita ingat di dalam menggunakan mulut kita sebagai alat komunikasi, kita harus tahu bahwa komunikasi yang kita pakai adalah komunikasi yang sehat, karena dari mulut kita akan mengalir air kehidupan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana sih supaya komunikasi yang sehat itu dan komunikasi yang bisa menjadi sumber kehidupan? Yang pertama, mari kita lihat bahwa kita harus mengkomunikasikan hal-hal yang membangun. Komunikasikan hal-hal yang membangun, bukan komunikasikan hal-hal yang merusak hidup kita. Komunikasikan hal-hal yang bisa membuat orang lebih bersemangat di dalam kehidupannya. Sebab perkataan yang membangun adalah perkataan yang memberi semangat kepada orang lain, yang letih lesu, yang tidak bergairah, supaya bisa mereka termotivasi kembali untuk bisa menjalani kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya, untuk hidup memenuhi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nabi Yesaya mendapatkan pesan dari Tuhan
yang disampaikan kepada orang Israel yang pada masa itu mengalami hati yang letih dan lesu, hati yang tidak bergairah. Tapi Yesaya mengingatkan setiap orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan Yesaya mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ini bisa kita baca dalam Yesaya 50 ayat yang keempat. Bahwa Allah memberikan kepada kita lidah seorang murid. Untuk apa tujuan lidah seorang murid? Supaya dengan perkataan kita, kita bisa memberi semangat kepada orang-orang yang tidak berdaya. Kepada orang-orang yang letih lesu di dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan selanjutnya, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Karena itu sebagai orang percaya, perkatakan perkataan positif yang membangun kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam komunikasi yang membangun, dalam komunikasi yang memberikan semangat, dalam komunikasi yang memikirkan kebenaran, komunikasi yang memberikan semangat kepada orang-orang yang kita ajak berkomunikasi, saya menemukan istilah disebut dengan filter Socrates, ya. Filter Socrates ketika kita akan berkomunikasi. Bagaimana sih Socrates mengatasi sebuah informasi yang belum diyakini kebenarannya, supaya informasi yang kita berikan menjadi informasi yang benar dan membangun. Kita tahu bahwa Socrates hidup pada abad ke-4 dan abad ke-5, ya, abad ke-3, ke-4 atau 4 ke-5 sebelum Masehi. Dia adalah seorang filsuf asal Yunani, ya, dikenal sebagai salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis barat. Socrates lahir di Athena, Yunani. Ia merupakan generasi pertama dari 3 filsuf besar di Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Hidup pada zaman itu. Tapi yang menarik, Socrates ketika menerima sebuah informasi sebelum mengkomunikasikan kepada orang lain, dia harus yakin bahwa informasi yang diterima adalah informasi yang diyakini kebenarannya, supaya informasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Informasi itu bisa membangun dan memberi semangat kepada orang-orang yang mendengarkannya. Alkisah, suatu hari ada seorang kenalan dari Socrates ini ingin bertemu dengan filsuf besarnya. Ya, temannya itu berkata, tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda? Ini informasi pertama masuk. Ya, teman dari Socrates berkata, tahukah engkau bahwa saya mendengar tentang teman Anda? Mendengar perkataan kenalannya itu, Socrates berkata, sebelum Anda menceritakan kepada saya perihal apa yang Anda ketahui tentang teman saya itu, saya akan memberikan suatu tes sederhana yang saya sebut dengan trivial filter test. Yang saya sebut dengan filter Socrates. Apa filter itu? Dan ini bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat di dalam kehidupan kita, dan komunikasi yang membangun di dalam kehidupan kita. Dia katakan filter pertama, tes pertama, yaitu tes kebenaran. Kemudian dia menyampaikan kepada kenalannya itu, apakah Anda yakin bahwa apa yang Anda katakan kepada saya itu benar adanya? Kenalannya itu menjawab, tidak. Saya hanya mendengar saja dari orang lain tentang teman Anda itu. Baik, kata Socrates. Jadi Anda tidak yakin itu benar? Baiklah, sekarang saya akan berikan filter test yang kedua, yaitu filter kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu adalah sesuatu yang baik? Kenalannya kembali menjawab, tidak, malah sebaliknya. Mendengar jawaban dari temannya tersebut, ya. Baik, kata Socrates ketika dia mendengar jawaban dari
temannya tersebut, dia katakan seperti ini. Baiklah, saya akan menggunakan filter yang ketiga. Anda katakan untuk filter pertama tidak suatu kebenaran, filter kedua tidak soal kebaikan. Apakah Anda yakin filter ketiga ini dia katakan, apakah Anda yakin bahwa informasi yang Anda akan sampaikan itu ada gunanya, dia katakan. Nah ini, jadi yang pertama benar tidak, yang kedua baik tidak, yang ketiga berguna atau tidak. Tanya Sokrates kepada kenalan tersebut. Kemudian kenalan Sokrates berkata, tidak, jawab orang tersebut. Baik, kata Sokrates. Kemudian dia menyimpulkannya. Bila Anda ingin menceritakan sesuatu kepada saya yang belum tentu kebenarannya, bukan pula tentang kebaikan dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda datang kepada saya untuk menceritakan hal itu kepada saya? Mendengar penjelasan dari Sokrates, akhirnya kenalan tadi tidak jadi menyampaikan informasi tersebut kepada Sokrates. Ia menyimpan informasi itu dan membiarkan tenggelam di dalam dirinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau sampaikan sebuah informasi, ketika kita mau sampaikan komunikasi kepada orang-orang di sekitar kita, ingat apakah yang kita sampaikan, komunikasi yang ingin kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan, apakah itu benar? Yang kedua, apakah itu baik? Yang ketiga, apakah itu berguna? Kalau salah satu tidak dipenuhi, maka jangan sampaikan. Apalagi ketiga-tiganya tidak terpenuhi, jangan sampaikan. Tapi kalau informasi itu bisa membangun, informasi itu benar, informasi itu baik, informasi itu berguna, mari sampaikan. Dan itu akan jadi berkat bagi orang lain. Inilah yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Bahwa perkataan kita adalah perkataan yang memberi semangat. Amin. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita komunikasikan supaya komunikasi kita sebagai komunikasi sumber kehidupan bagi orang lain. Sudah pasti yang kedua, sebagai orang percaya, mari komunikasikan firman Allah. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, komunikasikan firman Allah senantiasa di dalam kehidupan kita. Tujuan akhir dari pembicaraan orang percaya haruslah senantiasa supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus perbuat di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita bicarakan, baik secara pribadi, apalagi hamba-hamba Tuhan yang disampaikan di depan umum, dalam pengajaran-pengajaran yang kita ajarkan, maka setiap kita haruslah merupakan menyampaikan firman Allah dan petunjuk Allah yang murni bagi setiap orang yang membutuhkan. Mengenai cara berbicara, haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh, haruslah penuh hormat dan penuh hikmat seperti yang seharusnya diperbuat terhadap firman yang kudus dan ilahi yang kita sampaikan. Jadi jangan sembarangan kita mengkomunikasikan segala sesuatu yang ingin kita sampaikan. Karena apa? Karena firman Allah atau segala tulisan yang diilhamkan Allah. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada komunikasi yang lebih baik, tidak ada komunikasi yang lebih sehat,
Tidak ada komunikasi yang harus kita sampaikan selain daripada komunikasi yang memberikan sumber kehidupan kepada orang lain. Yaitu mari kita komunikasikan setiap perkataan yang membangun, yang memberi semangat, perkataan yang positif, membuat orang semakin bergairah dalam hidup mereka, membuat orang semangat dalam mengikut Tuhan, membuat orang menjalani kehidupan ini dengan lebih teguh lagi, dengan lebih bersemangat lagi. Dan yang kedua, komunikasikan firman Allah, sebab hanya firman Allah yang bisa memberkati kehidupan kita. Hanya firman Allah yang bisa mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam seluruh kebenaran. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang diperkenan oleh Allah. Pakailah mulut kita. Tuhan mau setiap mulut kita, orang-orang percaya, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan perkataan yang membangun, dan untuk menyatakan firman Tuhan kemanapun kita berada. Karena itu adalah sumber kehidupan. Sekali lagi saya akan tutup bahwa mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Amin. Pakai mulut kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah nih Tuhan. Kami sungguh diingatkan, disadarkan bahwa kami harus berhati-hati menggunakan mulut kami. Supaya Tuhan melalui mulut kami, kuasa Tuhan dinyatakan melalui mulut kami, kebenaran firman Tuhan dinyatakan melalui mulut kami. Kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat. Dan melalui mulut kami sadar bahwa Tuhan pakai mulut kami sebagai sumber kehidupan, memotivasi banyak orang untuk mengikut Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, berjaga-jagalah di pintu bibir kami Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, pekerjaan, usaha, bisnis kami. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau menyertai. Sebab apa yang Engkau sertai, Engkau berkati, akan diberkati selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat pada pagi hari ini, bersama-sama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.